Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Oke, karena kemarin kita sudah belajar mengenai prasyarat bab 1 yaitu soal garis. Hari ini kita sudah masuk ke bab 1 dengan judul babnya persamaan dan pertidaksamaan linear. Persamaan dan pertidaksamaan linear. Gini, kita bahas satu-satu. Kita bahas dari segi judulnya dulu deh. Nah, apa sih yang membedakan persamaan dan pertidaksamaan? Nih, kalau ibu punya X tambah 2Y sama dengan 3 dan X tambah 2Y kurang dari sama dengan 3. Nah, kelihatan nggak bedanya di mana? Kelihatan? Bedanya di sini ya. Di sini sama dengan, di sini kurang dari sama dengan. Berarti persamaan itu berarti dia sama dengan tanda yang dibubuhkan. Itu simpelnya. Kalau pertidaksamaan berarti dia tidak sama dengan. Bisa berarti boleh kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Gitu. Itu kalau pertidaksamaan. Oke, jadi yang ini kita sebut dengan persamaan, yang ini kita sebut dengan pertidaksamaan. Nah, kenapa disebut linear? Karena X-nya di sini hanya pangkat 1. Oke, nanti beda lagi urusannya kalau X kuadrat tambah X tambah 3 itu bukan linear lagi, tapi sudah masuk ke persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Gitu ya. Oke, jadi itu makna dari judul bab 1. Oke, di bab 1 ini ada 5 subbab yang harus kita lalui dalam satu bab. Yang pertama ini persamaan linear. 1.2-nya persamaan linear yang melibatkan nilai mutlak. 1.3-nya pertidaksamaan linear. 1.4-nya pertidaksamaan linear yang melibatkan nilai mutlak. Yang selanjutnya yang terakhir adalah masalah yang melibatkan persamaan dan pertidaksamaan linear. Gitu. Oke, yang akan dibahas dalam video ini sub 1.1 dan 1.2. Untuk 1.3 sampai 1.5-nya nanti akan dijelaskan pada video selanjutnya. Oke, kita bisa lanjutkan. Nah, 1.1 dulu, persamaan linear. Nah, ini yang kemarin ada hubungannya dengan materi prasyarat, bagaimana cara menggambar garis. Nah, ternyata persamaan garis itu disebut persamaan linear. Ya, lihat nih. Ini X sama dengan 1, X sama dengan min 3, Y min 2 sama dengan 0. Di sini ada 3Y min X min 6 sama dengan 0. Tadi kan seperti di awal dijelaskan kenapa disebut linear, karena X-nya hanya memiliki pangkat 1 gitu. Nah, ternyata di garis juga X-nya pangkat 1. Nah, berarti kita bisa simpulkan persamaan linear itu sama dengan persamaan garis. Gitu ya. Oke. Nah, di sini yang kita bahas hanya persamaan linear 1 variabel dan persamaan linear 2 variabel, karena kalau 3 variabel nanti ada bab khususnya sendiri yang akan kita bahas. Oke, kalau persamaan linear 1 variabel pasti cirinya variabelnya hanya 1. Ingat, variabel dalam aljabar berbentuk huruf gitu ya, berarti setiap huruf itu namanya variabel. Lihat, ini contoh pertama. Contoh pertama X sama dengan 1. Ada Y-nya enggak kan, cuma dia doang. Ini juga cuma si X-nya doang. Jadi makanya disebut dengan persamaan linear 1 variabel. Nah, bagaimana cara menggambar garisnya? Berarti X sama dengan 1, kita bikin sumbu koordinatnya. Oke. Nah, lihat. Di sini kan sumbu X. Angka 1 di mana di sini? Nah, berarti kita tarik garisnya. Ini garis X sama dengan 1. Kalau garis X sama dengan min 3 di mana? Nih. Sini ya, kan di sini 0, berarti negatif di sini. Ini garisnya. Nah, kalau sekarang yang ini, Y min 2 sama dengan 0. Kenapa di sini? Karena ini kalau dipindah ruas jadi Y sama dengan min 2, pindah ruas jadi positif 2. Jadi Y sama dengan 2. Ini sumbu Y. Kalau di sini Y berarti cari angkanya yang di sumbu Y. Kalau ini kan X sama dengan 1 berarti cari angkanya yang di sumbu X gitu. Berarti ini garisnya. Y sama dengan 2. Yang terakhir Y sama dengan min 3. Berarti ini. Di sini 0 ya. Di sini min 3 di bawah. Oke, berarti ini kemarin gradiennya berapa kalau begini? Iya, 0. Karena dia garisnya hanya vertikal dan horizontal.
horizontal. Dan lihat persamaannya pun simpel sekali. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah persamaan linear dua variabel. Nah, ini yang kemarin Ibu ambil contoh dari contoh soal yang kemarin. Nah, 3Y min X min 6 sama dengan 0 melalui titik 0,2 dan 3,3. Gambarnya gimana? Begini ya. 3Y min X min 6 sama dengan 0. Di sini 0,2. Oke, 0,2. Di sini titiknya 3,3 di sini. Berarti ini gambar garisnya. Oke, berarti ini persamaan linear dua variabelnya adalah 3Y min X min 6 sama dengan 0. Nah, di sini X tambah 2Y sama dengan 6 melalui titik 0,3 dan 6,0. 0,3 di sini ya, 0,3. 6,0 ada di sini. Tarik garisnya. Oke, itu persamaan linear 1.1. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan linear yang melibatkan nilai mutlak. Oke. Apa sih nilai mutlak? Nah, nilai mutlak itu lambangnya begini ya. Begitu. Oke, nilai mutlak dari bilangan real X ditulis mutlak X dengan, ini ketentuannya, mutlak X akan sama dengan X, mutlak X sama dengan negatif X. Kalau yang pertama, jika X-nya lebih dari sama dengan 0, jika X-nya kurang dari sama dengan 0. Nah, ini bahasa simpelnya mah, kalau nilai mutlak itu, berapapun angka yang ada di nilai mutlak, pasti hasilnya adalah positif. Jadi, pengertian nilai mutlak itu simpelnya, berapapun angka yang ada di dalam nilai mutlak, di dalam tanda mutlak, itu pasti bernilai positif. Gitu ya. Oke, contohnya, mutlak 3 itu sama dengan 3. Mutlak negatif 5 sama dengan 5. Mutlak 3 dikurang 5. 3 kurang 5 itu kan negatif 2. Nah, karena ada di dalam tanda mutlak, jadi sama dengan 2. 5 dikurangi 4, mutlak 1 sama dengan 1. Begitu. Oke. Jadi, kalau konsep mutlak itu sama aja seperti kalian menghitung jarak. Kalau di garis bilangan kan gini. Di sini ada angka 0. 1, 2. Min 1, min 2. Gitu. Nah, dari jarak 0 ke angka 2 itu berapa? 2 kan? Jarak 0 ke negatif 2 berapa? 2 juga. Beda halnya kalau operasi hitung. 0 ke 2 itu kan 2. Nah, kalau 0 ke min 2 kan mundur, jadi harusnya negatif 2. Tapi karena jarak itu pernah nggak kalian dengar jarak rumah kalian berapa meter? Negatif 3 meter gitu. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada ya. Nah, berarti ketika kalian menghitung jarak, mau itu dia mundur atau maju, dia terhitungnya tetap sama-sama positif. Gitu. Oke. Nah, sekarang penyelesaian persamaan linear ini di dalam nilai mutlak. Tentukan, contohnya ya, tentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak X tambah 5 sama dengan 1. Oke, kalau dalam aljabar biasa, hanya ada satu penyelesaiannya, X tambah 5 sama dengan 1. Berarti X sama dengan 1, plusnya pindah jadi min 5 gitu. X sama dengan min 4. Tuh kalau nggak ada tanda mutlak. Tapi karena ada tanda mutlak, ada dua penyelesaian. X tambah 5 sama dengan satunya diganti dengan negatif 1. Karena tadi kemungkinannya kan plus dan min tetap akan sama-sama positif gitu. Jadi ada dua kemungkinan di dalam tanda mutlak, positif dan negatif. Oke, berarti X sama dengan min 1, min 5. X sama dengan min 1, min 5 berapa? Min 6. Jadi HP itu himpunan penyelesaian sama dengan negatif 6, negatif 4. Makna ini nih apa sih, Bu? Nih, kalian coba deh masukin deh ke sini. Jadi kan kita suruh nyari nilai X-nya berapa, ditambahkan 5, hasilnya sama dengan 1. Coba kita masukin dia. Min 6 ditambah 5. Min 6 tambah 5 berapa? Min 1. Mutlak negatif 1 berapa? 1 kan? Sekarang masukkan yang min 4. X-nya diganti min 4. Min 4 ditambah 5. Min 4 tambah 5 berapa? 1 kan? Nah, berarti benar X di sini adalah negatif 6, negatif 4. Gitu. Ini cuma sekedar buat memastikan ya maknanya tuh apa sih sebenarnya gitu. Nah, nomor 2 sama, tentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak X min 2 dalam tanda mutlak sama dengan 4, berarti
X min 2 sama dengan 4 dan X min 2 sama dengan negatif 4. Berarti di sini X sama dengan 4 min pindah jadi plus, X sama dengan 6. Yang di sini X sama dengan min 4, min 2 pindah luas jadi plus 2. X sama dengan min 2. Berarti HP-nya adalah himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2, negatif 2,6. Ini sama ya, ketika negatif 2 dimasukkan ke sini nanti akan menghasilkan 4. Ketika 6 dimasukkan ke sini akan menghasilkan 4 juga. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2,6. Oke, baik. Itu saja penjelasan hari ini. Tolong dipahami. Jika ada yang tidak dimengerti boleh ditanyakan di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih.